Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub." Dikeluarkan oleh Muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Kosakata, kata, ad-daim, artinya tenang dan diam, tidak mengalir. Kata, allazi la yajri, sama dengan yang tidak mengalir, merupakan penafsiran dari air yang tenang. Kata, junub, artinya mengalami janabah, yaitu hadat yang diakibatkan oleh hubungan intim suami istri atau keluarnya air mani. Kata, minhu, sama dengan darinya, memberikan makna larangan mengambil air, bekas dikencingi, dari dalam suatu tempat dan mandi di luar tempat tersebut, tidak mencebur ke dalamnya. Kata, fihi, sama dengan di dalamnya, memberikan makna larangan mencebur, masuk ke dalam tempat air, bekas dikencingi, tersebut. Kata, janabah, adalah sifat bagi orang yang keluar air maninya atau dengan sebab hubungan intim, sampai ia bersuci. Faedah hadits. 1. Larangan mandi janabah di dalam air yang tenang, tidak mengalir. 2. Larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang tenang. 3. Larangan ini, mandi janabah di dalam air yang tenang, menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas mandi janabah. 4. Larangan kencing di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. 5. Larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang dikencingi. 6. Larangan ini, mandi janabah di dalam air yang dikencingi, juga menunjukkan rusaknya yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas dikencingi dan mandi janabah. 7. Secara zohir, hadits ini tidak membedakan antara air yang sedikit ataupun banyak. 8. Rusak yang diakibatkan oleh kedua larangan tersebut adalah rusaknya air, karena menjadi kotor dan menjijikkan bagi orang-orang yang akan menggunakannya. Dan akan dijelaskan insya Allah perbedaan pendapat mengenai air mustamal, air bekas digunakan, apakah menggunakannya untuk toharoh, bersuci, akan menghasilkan kesucian atau tidak. 9. Larangan dari kencing atau mandi di dalam air yang tenang tidak secara mutlak berdasarkan kesepakatan. Air yang sangat banyak tidak termasuk yang dilarang berdasarkan kesepakatan, dan peong khususan, air yang sangat banyak ini dikhususkan oleh ijma. 10. Imam Sonani berkata di Subulus Salam, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa yang dilarang di dalam hadits adalah menggabungkan, kencing kemudian mandi sekaligus, karena kata, kemudian, tidak memberikan makna sebagaimana yang diberikan oleh wawu, atof, sama dengan dan, kata memberikan makna gabungan dan berurutan, kencing kemudian mandi sekaligus di dalam air yang sama. 11. Ibnu Dakikil, berkata, larangan menggabungkan, kencing kemudian mandi, diambil dari satu hadits, dan larangan dari masing-masing, mandi saja atau kencing saja, diambil dari hadits lain. Riwayat-riwayat yang ada di bab ini memberi faedah antara lain. Riwayat Muslim, larangan dari mandi dengan mencebur, masuk ke dalam air yang tenang, dan larangan mengambil air bekas dikencingi untuk mandi. Riwayat Bukhari, larangan dari kencing kemudian mandi sekaligus, di dalam air yang diam tersebut. Riwayat Abu Dawud, larangan dari masing-masing, kencing saja atau mandi saja. Dari seluruh riwayat tersebut disimpulkan bahwa seluruhnya terlarang. Hal ini karena kencing atau mandi di dalam air yang tenang menyebabkan air kotor dan menjijikkan bagi orang lain meskipun air tidak sampai najis. 12. Keharaman ini juga berlaku untuk buang air besar dan istinja, mencebok di dalam air yang tenang yang tidak mengalir. 13.
Haram merugikan orang lain dan memberikan mudorot kepada mereka dengan amalan apapun yang tidak diridhoi, yang lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Perbedaan pendapat ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah larangan ini berkonsekuensi haram atau makruh. Mazhab Maliki berpendapat makruh, karena air tetap dalam keadaan suci. Mazhab Hambali dan Zohiriyah berpendapat haram. Sebagian ulama berpendapat haram pada air yang sedikit, dan makruh pada air yang banyak. Secara zohir, larangan tersebut hukumnya haram baik pada air yang sedikit maupun banyak, meskipun air tidak ternajisi, ilah. Sebabnya adalah karena kotornya air dan menjijikkan bagi orang lain. Peringatan. Dikecualikan air yang sangat banyak, seperti air laut dan danau, berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Diterjemahkan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Basam Hafizahullah.